Imunitas dapat mudah menurun apabila kita tidak melaksanakan protokol kesehatan dan PHBS yang benar. Oleh karena itu, yuk kita terapkan 9 indikator perilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya pencegahan COVID-19 yang optimal. Upaya PHBS yang pertama yaitu memilih masker dan cara memakai masker yang tepat. Pilih jenis masker. Masker kain untuk orang yang sehat, masker medis untuk orang sakit dan tenaga medis, masker N95 untuk tenaga medis yang kontak langsung dengan pasien. Lalu, cara penggunaan masker yang pertama, bersihkan tangan terlebih dahulu. 2. Masker harus menutupi hidung dan mulut. 3. Jangan sentuh bagian depan masker. Dan yang terakhir, setelah selesai menggunakan, lepas masker dari bagian belakang. 2. Cara mencuci masker kain, pembuatan disinfektan, dan cara membuang limbah masker medis. Tiga, personal hygiene. 4 langkah menjaga personal hygiene di masa pandemi COVID-19. 1. Mandi 2 kali sehari dan mandi setelah beraktivitas di luar rumah. 2. Mengganti baju. 3. Mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir. Serta yang terakhir yaitu menggunting kuku. Seperti yang kita ketahui, tangan merupakan sumber penularan kuman secara langsung ataupun tidak langsung. Tangan yang kotor dapat menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit pada tubuh seperti diare dan influenza. Lalu, kapan harus mencuci tangan? Sebelum dan sesudah makan, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan setelah merawat orang sakit maupun merawat luka, setelah menggunakan toilet, setelah bersin dan batuk, setelah menyentuh uang atau barang, setelah membersihkan kotoran hewan, dan setelah bepergian. Berikut ini merupakan 6 langkah cuci tangan yang benar. Upaya PHBS yang keempat adalah menjaga pola makan dan asupan gizi seimbang. Di masa pandemi ini dibutuhkan asupan zat gizi yang didapat dari makanan untuk menjaga imunitas tubuh dan terhindar dari penyakit infeksi. Kebutuhan asupan zat gizi ini tidak bisa didapatkan dalam 1 kali makan, sehingga kita harus makan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Agar semua kebutuhan zat gizi terpenuhi, maka dalam 1 kali makan kita harus mengkonsumsi sumber karbohidrat, protein nabati, protein hewani, serta sumber vitamin dan mineral yaitu sayur dan buah. Adapun contoh penerapan gizi seimbang sebagai berikut. Adapun beberapa zat gizi yang dapat menjaga dan meningkatkan imun tubuh adalah vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc atau seng, vitamin B6, selenium, asam folat, dan zat besi. Oleh karena itu, untuk menjaga imunitas tubuh, ayo terapkan gizi seimbang. 5. Penggunaan suplemen. Harus diingat bahwa penggunaan suplemen harus sesuai dengan aturan dosis. Penggunaan vitamin C maksimal 1000 mg per hari yang diminum 1 kali sehari atau 500 mg per hari 1-2 kali sehari. 2. Bila sedang minum obat, beri jarak waktu minum 1 hingga 1,5 jam. 3. Suplemen kesehatan tidak dapat menggantikan substitusi makanan secara utuh. 4. Suplemen kesehatan tidak memiliki khasiat untuk mengobati penyakit. 5. Konsultasikan kepada dokter untuk pemakaian bersama obat pada anak, ibu hamil, dan terdapat efek samping. Aktivitas fisik yang aman dilakukan saat pandemi COVID-19.
Aktivitas fisik banyak memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, terutama dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di masa pandemi COVID-19 ini, aktivitas fisik tetap harus dilakukan dengan aman. Berikut beberapa aktivitas fisik yang dapat dengan aman dilakukan pada saat pandemi. Yang pertama, membersihkan rumah. Yang kedua, berjalan santai. Aktivitas ini dapat kita lakukan di halaman rumah selama kurang lebih 5-10 menit. Selain di halaman rumah, berjalan santai juga dapat dilakukan di sekitar rumah. Yang ketiga, senam. Selain dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, senam juga bisa memperbaiki kualitas tidur kita. Dan yang terakhir, bersepeda. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan aktivitas fisik. Kenali bahaya merokok dan penyakit komorbid di era pandemi COVID-19. Merokok merupakan perilaku yang dapat memperparah kondisi infeksi COVID-19 loh, sekitar 17,8% pada 9.025 pasien corona. Selain memperparah kondisi tersebut, merokok juga menimbulkan beberapa penyakit untuk tubuh kita, seperti rambut rontok, katarak, kulit keriput, hilangnya pendengaran, kanker kulit, osteoporosis, dan lain-lain. Kamu mau tahu tips berhenti merokok? Pasti mau dong, dengan cara niat, berolahraga, mengunyah sesuatu, dan menarik nafas panjang. Merokok juga dapat menimbulkan penyakit komorbid atau penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, jantung koroner, asma, dan lain-lain. Komorbid juga dapat memperparah pasien COVID-19. Kok bisa? Karena penyakit tersebut membuat daya tahan tubuh lebih rendah dan fungsi organ tubuh cenderung menurun. Yuk berhenti merokok dan selalu jaga kesehatan. Upaya selanjutnya adalah dengan merawat kesehatan gigi. Pertama-tama, gosok permukaan gigi bagian depan dengan cara menarik sikat gigi dari gusi ke gigi atau dari atas ke bawah. Lakukan secara berkelanjutan. Pada gigi bagian samping, gigi digosok dengan cara membulat-bulat atau menarik dan mendorong sikat gigi. Lakukan hal yang sama pada sisi lainnya. Untuk membersihkan gigi depan bagian belakang, gunakan teknik mencongkel dari dalam keluar. Pada bagian gigi samping dalam, lakukan menyikat gigi dengan cara membulat atau menarik dan mendorong sikat gigi. Lakukan di kedua bagian, yaitu kiri dan kanan. Cara ini bisa digunakan baik untuk rahang atas maupun rahang bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa bersihkan permukaan lidah supaya bersih. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan kesehatan. Apakah ada yang takut untuk rapid test dan swab test? Yuk simak penjelasannya. Fungsi dari rapid test ialah sebagai screening atau penyeleksi antara orang yang berpotensi dan tidak berpotensi terinfeksi COVID-19. Hasil rapid test reaktif. Apakah positif COVID-19? Reaktif tidak selalu mengindikasikan seseorang positif COVID-19. Maka dari itu, setelah mendapatkan hasil reaktif, maka diharuskan melakukan swab test atau RT-PCR. Karena swab test atau RT-PCR berfungsi sebagai tes konfirmasi apakah seseorang positif terinfeksi COVID-19 atau tidak. Tetapi hasil rapid test non-reaktif juga bukan berarti terbebas dari virus corona. Jika kamu mendapatkan hasil reaktif, maka kamu akan melakukan rapid test kembali dalam jangka waktu 10 hari. Bila hasilnya non-reaktif juga, berarti kamu memang negatif corona. Bagaimana? Apakah sekarang sudah tahu perbedaan dan fungsi dari rapid test dan swab test? Maka dari itu, yuk jangan takut untuk melakukan pemeriksaan, karena dengan melakukan kedua tes COVID tersebut, seseorang akan mengetahui upaya perawatan secara dini dan isolasi mandiri sehingga mencegah penularan di masyarakat.